Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua sudah dipelihara oleh Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dengan luar biasa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yaitu seluruh jemaat GPI River of Life, minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Kristianto Silitonga. Adapun tema yang diangkat adalah meresponi pergumulan hidup dengan benar. Kita tahu dalam masa-masa akhir ini kita mungkin banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami pergumulan dalam hidup. Tetapi bagaimanakah sikap kita meresponi setiap pergumulan itu dengan benar? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami bisa beribadah secara online. Sekarang Tuhan, urapilah kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, saya percaya engkau dalam keadaan baik, engkau dalam keadaan tetap sukacita, berapi-api di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk beberapa bulan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan tidak terasa kita juga sudah mulai mendekati dari akhir tahun 2020. Beberapa orang mungkin bertanya, ini sampai kapan hal ini akan terjadi? Beberapa orang mulai merasakan penderitaan oleh karena badai COVID-19 ini. Ada yang terkena penyakitnya, ada yang terkena secara finansial, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini banyak menjadi pertanyaan hari-hari ini dari anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana kita menyikapi penderitaan ini? Bagaimana kita memberikan suatu tanggapan terhadap apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas hal ini melalui sebuah teks dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama. Mari kita buka Alkitab kita sekarang, yaitu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat Bapak Ibu Saudara, Alkitabnya saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, perhatikan Tuhannya Tuhan, berarti Allah Israel, Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat
makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 perhatikan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia hidup di kerajaan Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel terbagi di dalam dua kerajaan. Ada kerajaan Yehuda di selatan dan ada kerajaan Israel di utara. Kerajaan Israel yang di utara ini terdiri dari 10 suku Israel. Pada waktu itu adalah Ahab yang memerintah dan Elia hidup pada zaman itu. Nah, kelakuan keluarga Raja Ahab dan orang-orang Israel pada waktu itu sangat mendukakan hati Tuhan. Tuhan menjadi sangat sebal. Kalau saya mau pakai kalimat ini ya, sangat sebal dan kesal melihat kelakuan keluarga raja dan orang Israel. Akibatnya apa? Maka kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menghukum negeri itu supaya negeri itu segera sadar dan bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Dan cara menghukumnya adalah dengan tidak mendatangkan hujan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hujan itu sangat perlu bagi orang Israel. Kenapa? Karena di Timur Tengah kehidupan itu sangat susah dan mereka ini adalah negara yang bergantung penuh kepada air dan hasil bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tetapi karena kelakuan mereka sendiri, maka mereka mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari teks 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 yang kita baca baru saja ya? Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa semua orang di atas muka bumi mengalami penderitaan. Sekali lagi, semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, semua kita, selama kita hidup di atas muka bumi, kita mengalami penderitaan. Mengapa begitu, Pastor? Karena faktanya manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa dan memberikan mandat penguasaan atas bumi ini kepada iblis, maka yang namanya ketidaksempurnaan, penderitaan, sakit penyakit, perang, malapetaka, pandemi, Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa lepas dari realita kehidupan di atas muka bumi. Ini adalah sesuatu yang dialami baik oleh anak Tuhan maupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Kejadian 1 Raja-Raja 17 ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu nanti Tuhan akan ungkapkan, tidak semuanya juga adalah orang-orang yang menjengkelkan hati Tuhan. Selain Elia, ada juga 3.000 orang plus, Bapak Ibu Saudara, yang hidup di Israel pada waktu itu, yang tidak mengotori hidupnya dan tetap setia kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi mereka semua toh pada akhirnya juga mengalami penderitaan, mengalami kekeringan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus mengerti ya mengenai perihal penderitaan ini. Itu adalah suatu konsekuensi karena kita hidup di atas muka bumi ini yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidaksempurnaan. Beberapa orang bertanya, apakah pandemi COVID-19 yang hari-hari ini sedang kita jalani adalah penganiayaan? Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan ya antara penderitaan dan penganiayaan. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak enak yang dihadapi oleh semua orang di atas muka bumi, tidak peduli agama dan imannya. Tetapi dalam bahasa Alkitab ketika berbicara mengenai penganiayaan, itu adalah suatu penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena imannya itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau persoalannya itu sakit penyakit, finansial, malapetaka, perang dan yang lain-lain, bencana alam, Bapak Ibu Saudara, itu penderitaan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah penganiayaan. Bahkan ada yang berkata ini masa penganiayaan. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena penganiayaan adalah kita menderita karena kita punya iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi lebih spesifik hari-hari ini. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang namanya hidup di atas muka bumi ini sangat rentan terhadap pergumulan, terhadap permasalahan, terhadap penderitaan. Gereja tidak imun, Bapak Ibu Saudara. Para rasul pun tidak imun. Orang-orang percaya tidak imun terhadap masalah-masalah yang terjadi di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang berdebat. Kan kita baca Mazmur 91. Yes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sanggup untuk meluputkan kita. Tapi jangan lupa di bagian-bagian akhir dari Mazmur 91 ayat 15-16, pada akhirnya Tuhan menekankan bukan penderitaan atau luput dari penderitaan itu yang menjadi penting, tetapi yang penting adalah bahwa
sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun kita menghadapi penyertaan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita, dan itu adalah berkat yang paling penting yang harus hari-hari ini kita minta dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun anak-anak Tuhan menghadapi penderitaan, pergumulan, permasalahan, tapi pegang juga apa yang Tuhan katakan. Segala sesuatu yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita sendiri. Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya. Dan di tengah-tengah kelemahan kita, justru kasih karunia, mujizat penyertaan Tuhan menjadi makin nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan yang kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita tidak boleh fokus kepada dunia, tapi fokus kepada Tuhan. Dan itu adalah poin saya yang kedua. Melalui penderitaan, pergumulan, dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita supaya kita tidak fokus kepada apa yang terjadi di dunia, tapi kita fokus kepada Tuhan dan segala janji-janjinya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, fokuslah kepada Tuhan, kepada janji-janjinya yang luar biasa, dan bukan kepada permasalahan yang di dunia. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, sadar atau tidak sadar, iblis sedang berkata kepada banyak orang supaya kita lebih fokus terhadap penyakit, kita lebih fokus terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini dan tidak memperhatikan janji Tuhan. Nah, saya tidak berkata bahwa artinya kita tidak perlu concern terhadap yang namanya kesehatan, finansial, dan yang lain-lain. Tidak. Tetapi saya mau berkata, jangan itu yang menjadi fokus utama. Saya mau kasih tahu rahasia, kenapa orang-orang Kristen selama berabad-abad, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tetap kuat, tetap maju, tetap bergerak, sekalipun di tengah era kesusahan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita melihat kepada janji Allah yang besar dan yang luar biasa itu. Tuhan sudah menjanjikan ada suatu kehidupan yang jauh lebih baik daripada di atas muka bumi ini. Kita akan memiliki rumah, kita akan hidup bersama dengan Bapa. Itu adalah menjadi pegangan, kekuatan, dan pengharapan kita, sehingga kita tetap bergerak di atas muka bumi ini, kita tetap lakukan yang terbaik di atas muka bumi ini, karena kita mengetahui ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya. Nah, orang-orang yang berfokus kepada masalah, pergumulan, dan sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, mereka tidak melihat ke depan, ya, sehingga mereka menjadi stres. Gak ada di depan, makanya fokus kepada apa yang terjadi sekarang. Tetapi kita sebagai orang Kristen, Tuhan katakan, kita tidak fokus kepada yang apa kita hadapi di atas muka bumi, tapi kita berfokus bahwa ada janji keselamatan yang akan kita terima sepenuhnya nanti waktu Dia datang untuk kedua kali. Haleluya. Itu dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita kelihatannya seperti sedang disembunyikan oleh Tuhan. Kita sepertinya sedang tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa ini adalah masa Tuhan sedang memurnikan kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita melakukan yang jauh lebih besar ketika nanti pandemi ini berakhir, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa pandemi ini masih berakhir. Pandemi ini pasti akan berakhir. Kenapa? Karena begitu banyak tugas-tugas yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan kalau Tuhan perintahkan hal itu kita lakukan, maka saya percaya Tuhan juga akan membuat situasi dan kondisinya kondusif untuk kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat ya. Hari-hari ini mari kita refleksi diri kita sendiri. Apakah fokus kita kepada hal-hal yang duniawi atau kepada hal yang sorgawi? Ketika kita fokus kepada hal yang duniawi, kita tidak akan memikirkan hal yang sorgawi. Tapi waktu kita fokus kepada hal-hal yang sorgawi, maka kehidupan kita di dunia ini akan mengikuti ke arah sana. Ketika kita memberikan fokus kita kepada Tuhan, kepada perintah dan rencananya, maka kehidupan di atas muka bumi ini pun apa yang kita kerjakan akan mengikutinya, Bapak Ibu Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan kepadamu. Yang setuju, katakan amin. So, Bapak Ibu Saudara, mari kita cek hari ini. Apakah saya lebih memperhatikan kehidupan yang sekarang, atau saya menantikan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan?
Ini bukan sesuatu khotbah yang dark, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang berbicara kematian, tapi ini adalah rahasia kenapa orang-orang Kristen sampai hari ini, para pahlawan-pahlawan iman itu tetap kuat. Karena tidak melihat apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini, tapi yang akan terjadi di dalam kehidupan bersama dengan Bapa di sorga. Itu yang membuat kita tetap kuat. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah bahwa respon kita terhadap penderitaan dan permasalahan yang kita hadapi akan menentukan apakah masalah tersebut membesar atau tidak. Sekali lagi, respon kita, responmu terhadap penderitaan yang Tuhan izinkan sedang terjadi hari-hari ini akan menentukan apakah hal itu akan membesar atau tidak. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Elia itu memberikan respon yang selalu luar biasa sama Tuhan. Tuhan suruh A, dia lakukan A. Tuhan suruh B, dia lakukan B, Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Karena di sana nanti akan ada janda dengan anaknya yang akan merawat Elia. Dan sampai di sana, tadi kita baca, Elia haus, wanita ini kemudian memberikan minuman. Tapi ketika Elia minta diberikan makanan buat roti, wanita ini berkata, aduh, hamba Tuhan, ya aku cuma hanya tinggal punya tepung sedikit sama minyak sedikit. Ini lagi mau pulang ke rumah, bikin roti. Dan setelah itu saya sama anak saya akan makan, lalu kami mati. Maksudnya apa? Udah nggak ada makanan lagi ya, artinya mati sesudah itu, mati pelan-pelan. Tapi kemudian hamba Tuhan ini, Elia berkata, ya silahkan pulang ke rumah, lalu buat roti itu, tapi berikan dulu bagiannya kepada aku, setelah itu baru kalian makan. Dan ketika perempuan ini memberikan respon yang benar, dia tahu bahwa Elia adalah hamba Tuhan. Dia tahu bahwa perkataan Elia muncul dari Tuhan. Dan respon wanita ini benar mengikuti apa yang Elia suruhkan. Maka apa yang terjadi? Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekeringan, orang-orang Israel nggak bisa bercocok tanam, nggak ada air. Tapi di tengah-tengah itu semua, karena janda ini, perempuan ini memberikan respon yang benar. Ayat 16 terjadi dalam kehidupannya. Tepung dalam tempayannya dia tidak habis, minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow! Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita cek bagaimana respon kita di tengah penderitaan. Kalau respon kita benar Bapak Ibu Saudara, maka hasilnya pasti benar. Kalau respon kita percaya kepada apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita akan menuai hasilnya. Kalau respon kita adalah percaya bahwa dia tidak pernah salah ketika dia memerintahkan A, B, atau C kepada kita, maka kita pun juga akan mengalami hasil-hasil seperti yang dia janjikan. Orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang bersungut-sungut, yang mempertanyakan segala, yang selalu saja mempertanyakan apa yang Tuhan suruh, mereka tidak akan mengalami apa yang dialami oleh wanita ini di dalam ayat 16. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, tetap percaya sama Tuhan. Berikan respon yang benar terhadap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan berdoa untuk Indonesia damai sejahtera, doakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita menghardik badai COVID-19 ini, lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhentilah untuk bertengkar kenapa badai ditengking, kenapa badai dihardik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab saja kalau ada orang sakit, Tuhan perintahkan kita untuk mengurapi, mendoakan supaya dia sembuh. Sekarang negeri ini sedang sakit, bumi sedang sakit. Bukankah sudah selayaknya Bapak Ibu Saudara kita juga menengking iblis, kita menengking penyakit ini dan datangkan kesembuhan atas negeri kita? Tapi kalau engkau tidak percaya bahwa badai itu perlu untuk ditengking, badai itu perlu dihardik, tidak usah ngomel, tidak usah kemudian bersungut-sungut kalau badainya tetap ada dalam kehidupanmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, responmu akan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pada siang hari ini, kita semua yang beribadah online, yang mendengarkan firman ini, kita mau berkata, Tuhan, aku akan percaya kepadamu, aku akan memberikan respon yang benar kepadamu setiap saat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai Elia dan janda Sarfat ini, kalau engkau baca ayat-ayat seterusnya, ini kisah yang luar biasa. Ada suatu mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan janda Sarfat ini. Dan karena dia memberikan respon yang benar. Elia adalah salah satu nabi besar di Israel. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi Israel sebelumnya.
Ya, salah satu yang paling signifikan di dalam kehidupan Elia adalah mujizat orang yang sudah mati bangkit kembali. Terjadi suatu peristiwa bahwa anak perempuan dari anak dari wanita janda Sarfat ini meninggal. Ya, meninggal, benar-benar mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi Elia dengan kuasa dari Tuhan membangkitkan anaknya hidup kembali. Ini adalah suatu pernyataan yang tegas bahwa Allah yang kita sembah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa baik atas kehidupan dan kematian. Mujizat orang bangkit dari kematian belum pernah dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebelumnya sampai momen Elia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau percaya kepada Tuhan, dunia boleh berkata mati, tidak ada harapan, tidak ada namanya kesempatan lagi untuk bangkit. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan yang adalah Allah kuasa, yang kuasa kebangkitannya itu luar biasa, maka apapun yang dikatakan orang sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dunia boleh berkata tidak mungkin, itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan bangkit kembali. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan jauh lebih luar biasa daripada lebih luar biasa daripada zaman sebelum pandemi COVID-19 ini. Tuhan sedang murnikan kita, Tuhan sedang persiapkan kita untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Pentakosta yang ketiga itu terus akan terjadi dan amanat agung Tuhan akan digenapi. Kuncinya, berikan respon yang benar di dalam menghadapi segala sesuatu dan di dalam menerima pengajaran dan perintah dari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kehidupanmu di depan ini akan semakin bertumbuh dan meningkat, dan kau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk pengajaran-Mu, terima kasih untuk teguran, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau sampaikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan respon yang baik sesuai yang Engkau inginkan. Sehingga masalah yang terjadi dalam kehidupan kami bukan menjadi semakin membesar, tetapi itu akan semakin mengecil bahkan hilang. Bahkan kami akan menerima kelimpahan dan mujizat yang luar biasa daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, tapi hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan, berbicaralah lebih dalam, berbicaralah lebih spesifik kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka semua yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati pekerjaan, pelayanan Tuhan, semua yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, berkat-Mu atas mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan, amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.